sarung khas Pemalang ini ya, karena goyor-goyor seperti ini bentuknya. Terus habis diperes ini dijemur. Jika kita berada di Kelurahan Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kita akan menjumpai warga memproduksi sarung di setiap rumah. Berbeda dengan sarung pabrikan, sarung produksi warga ini terkenal dengan nama sarung goyor. Yang menarik dari sarung goyor adalah proses produksinya masih menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Karena membutuhkan keterampilan khusus, sarung goyor hanya bisa diproduksi di daerah Pemalang. Sarung yang adem dan lembut ini sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor ke Timur Tengah. Di Kabupaten Pemalang dan mencari informasi, ternyata salah satu yang khas itu apa? Sarung. Sarung goyor. Kayak apa sarungnya, Mbak? Ini kayak gini. Ini? Iya, benar. Oh, ini sarung-sarung khas Pemalang ini ya, karena goyor-goyor seperti ini bentuknya. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan sarung goyor, saya langsung mendatangi salah satu tempat produksi milik Humairon Nur Hikmah di Wanarejan Utara. Di tempat ini, saya bisa mengikuti proses pembuatan sarung goyor dari awal sampai jadi. Ini sebetulnya tahapnya apa saja, Mbak, untuk bikin sarung ini? Jadi untuk bikin sarung itu kita ada dua bahan yang harus diproses ya Pak. Cuma ada beberapa proses yang berbeda. Yang pertama itu kita proses bahan untuk warna dasar sarungnya. Itu terbuat dari benang 60/2. Kalau untuk motifnya atau untuk pakannya kita terbuat dari benang 40/2. Oh, beda. Setelah mendapat penjelasan alur proses pembuatan sarung goyor, saya langsung mengikuti proses awal pembuatan motif atau pakan. Setelah jadi sarung, motif atau pakan ini akan dirangkai menjadi benang yang melintang atau horizontal. Selanjutnya, benang berukuran 40/2 ini digulung sesuai dengan ukuran lebar sarung. Tahap awal ini dinamakan keteng. Harus detail, Bu, jumlahnya. Harus pas. Satu ikat ini berapa? Satu ikat ini 4 putaran. 4 putaran. 4 putaran, ya. Soalnya kalau nggak pas nanti sarungnya ada yang pendek, ada yang panjang. Setelah selesai digulung, tahap selanjutnya membuat motif. Proses pembuatan motif ini juga cukup rumit. Untuk membuat motif baru dibutuhkan waktu cukup lama karena harus menentukan gambar dan warna. Warna pada gambar ini juga menunjukkan kode-kode untuk bisa diproses ke tahap selanjutnya. Tanda-tanda ini sudah ditandain khusus. Nanti yang nali sudah tahu ini harus diikat seperti apa, ini harus diikat seperti apa, ini harus diikat seperti apa, seperti itu. Oh, ini udah kode-kode ya? Ya, itu kode. Ini kode. Tapi nanti sarungnya kurang lebih bentuk gambarnya seperti ini. Tahap selanjutnya, tinggal proses mengikat motif yang sudah digambar dengan menggunakan tali rafia seperti ini. Semua tahapan memerlukan kemampuan dan keahlian khusus. Jadi, semua yang bekerja di tempat ini harus memiliki pengalaman bekerja yang cukup lama. Jika tidak, konsekuensinya akan merusak tahap pembuatan sarung selanjutnya. Ini yang yang diikat banyak banget seperti ini butuh waktu berapa lama? Ya, 2 hari. 2 hari segini satu. Wah, luar biasa. Ini padahal jadi 4 sarung ya? 3-4? Ya, kalau untuk motifnya 3-4, tapi kalau untuk tumpahnya bisa jadi 20 sarung. Oh, satu ini bisa jadi 20 sarung. Setelah seluruh motif diikat menggunakan tali rafia, tahap selanjutnya tinggal proses pewarnaan. Proses pewarnaan dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, pewarnaan dengan cara dicelupkan ke dalam pewarna seperti ini. Kemudian, berikutnya yang kedua, pewarnaan untuk detailnya dengan cara seperti ini.
Memang di proses pembuatan sarung goyor ini saya tidak cukup banyak bisa partisipatif untuk mencoba, karena memang itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya skill, kemampuan jam terbang yang sudah cukup lama. Kalau saya nyoba takut ini kalau salah sedikit ini bisa gagal. Untuk proses pewarnaan dilakukan beberapa tahap. Di antara warna satu dan yang lain ada proses melepas tali. Proses melepas tali ini biasanya dilakukan oleh warga sekitar tempat produksi dibawa ke rumah masing-masing. Dalam sehari, seorang warga dapat melepas tali antara 12 sampai 15 gulung. Setelah proses pewarnaan selesai, tahap selanjutnya tinggal mengurai benang untuk dipindahkan ke gulungan kecil seperti ini. Proses ini juga tidak kalah rumit dengan proses yang lain. Benang yang kecil lembut seperti ini harus diurai satu per satu. Ini jumlahnya ada 30 lebih, harus dimasukkan satu-satu untuk membongkar setelah diwarnai ya Bu ya. Setelah selesai melihat dan mengikuti proses pembuatan motif, selanjutnya saya berpindah untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan benang untuk luci atau benang berukuran 60 per 2. Benang ini yang nantinya untuk menentukan warna atau nantinya, kalau jadi, benang ini yang vertikal dari atas ke bawah. Berbeda dengan sebelumnya, untuk benang yang vertikal ini hanya diberi warna satu kali, tidak diberi gambar atau motif. Tahapannya, pertama digulung, kemudian akan diberi warna, dan selanjutnya akan digulung kembali, kurang lebih seperti ini prosesnya. Nah, ini kita lagi bikin untuk yang vertikal, dan ini harus 100 putaran, makanya yang lagi kerja nggak boleh diganggu konsentrasinya. Tuh, udah 100. Setelah benang untuk luci vertikal dan pakan atau motif horizontal sudah siap, tahap selanjutnya tinggal proses menenun. Proses ini juga tidak kalah rumit, harus sangat teliti menyusun satu demi satu benang dengan menggunakan mesin tradisional, alat tenun bukan mesin, atau disingkat ATBM. Ini itu benangnya ada 2 ya ternyata ya? Iya, ada 2 jenis. Jadi yang satu itu untuk luci. Luci itu yang vertikal itu untuk menentukan warna sesuai request ya. Mau kuning, hijau, hitam, merah, apapun requestnya kita bikin. Nanti ini dia masuk ke mesin tenun ini. Nah, nanti dia ketemu sama benang yang digunakan untuk pakan. Oh, pakannya ya. Fungsinya itu untuk menentukan motifnya. Itu motif. Pakannya ini ya. Iya. Meskipun saya pesimistis bisa melakukan proses penenunan membuat sarung goyor, saya tetap penasaran mencoba untuk membuat. Paling tidak, saya bisa mencoba dan memahami cara kerja dari alat tenun bukan mesin. Nah, Mas, ini cara kerjanya gimana coba kayak tadi? Jadi ini posisinya kalau sebelah kiri, yang diinjek. Yang sebelah kiri. Terus ini dorong, supaya ini skotnya pindah ke sebelah kanan. Sambil ditata benangnya supaya motifnya itu pas sama yang di bawahnya ini. Kalau udah di injek yang sebelah kanan, ditarik. Meski sudah dijelaskan cukup detail, saya tetap belum bisa menjalankan alatnya dengan benar. Meski begitu, di tahap ini saya cukup bisa memahami cara kerja alat tenun bukan mesin ini. Tinggal kalau mau serius harus terus berlatih sampai bisa. Kalau seperti ini yang harus terlatih, harus punya skill, nggak sembarangan orang. Bisa. Masnya belajar berapa lama? Kalau saya sih belajar 6 hari, 6 cuman untuk menguasai biar lancar sampai kira-kira ya sebulanan baru bisa. Setelah puas mencoba alat tenun bukan mesin, tahap selanjutnya tinggal proses membuat sarung. Untuk kain bahan membuat sarung, proses penenunan ini akan menghasilkan kain berukuran 70 cm kali panjang 4 meter. Selanjutnya ini akan dipotong menjadi 2 bagian dan dijahit disambung vertikal dan horizontal. Di bagian akhir, sarung goyor akan memiliki jahitan melingkar horizontal dan membujur vertikal. Ini yang udah jadi, udah dijahit ya. Udah jadi, udah dijahit, udah tinggal diperas seperti ini.
Terus habis diperes ini dijemur. Kali ini, saya beruntung langsung ada pembeli dari Yaman yang sedang melihat proses produksi. Sarung goyor ini sebagian besar dijual untuk kebutuhan ekspor ke Timur Tengah. Harga satu sarung goyor antara Rp300.000 sampai Rp700.000. Sementara untuk pasar lokal, sarung goyor dijual satunya Rp150.000. Tentunya dengan kualitas benang dan motif yang berbeda dengan kualitas ekspor. Apa yang membuat tertarik ngambil sarung di Pemalang ini? Saya jadi bro, yani hub marah fi masalatil food min Indonesia min Pemalang. Sarung goyor, Ya, rumah sop, rumah desa, marka-marka merek. Apa Merek katanya? rumah top, rumah desa disukai di Yaman. Oh, di sana laku ya, terasa. Yaman, بعدين نبيع Nanti dijual. زبون يمني زبون أفريقي. Ya, jadi untuk pembelinya itu dari Afrika, dari itu. Tapi Yaman hanya penampung pembelinya aja. Oh, Berbeda dengan hasil konveksi yang lain. Biasanya pada bagian akhir disetrika. Namun untuk sarung goyor pada bagian akhir dilipat dan proses perapiannya dilakukan dengan cara dipres seperti ini. Setelah dipres dan rapi, langsung diberi label dan dikemas satu persatu dan kemudian siap untuk dipasarkan. kita masuk ke gudangnya semua sudah tertata rapi, bahkan ada yang di box. Ini mayoritas untuk ekspor ke luar negeri ya. Paling banyak ke Timur Tengah. Ini semua premium, harganya juga nggak ada yang murah. Paling murah mungkin 150, yang mahal bisa 500, bisa sampai berapa paling mahal? 700, 1 juta mungkin ya kalau kualitas premium. Sarung goyor khas Pemalang. Bro. Luar biasa. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Pemalang, Jawa Tengah.